Kita masih membahas mengenai emotional intelligence, dan ini adalah video kedua. Di video pertama, saya sudah membahas mengenai pengertian emotional intelligence, berikut komponen dan manfaat memiliki kecerdasan emosional yang baik. Di video kedua kali ini, saya akan membahas mengenai cara-cara melatih kecerdasan emosional sejak muda. Mari kita mulai. Ada beragam cara menumbuhkan dan mengembangkan kecerdasan emosi seseorang. Pertama, latih individu untuk mengenali beragam emosi. Sebelum individu mampu mengelola emosi, dia harus bisa mengenali emosinya. Apa yang sedang dia rasakan terkait dengan pengalaman tertentu dalam hidupnya. Dia perlu memahami bahwa ada puluhan hingga seratusan nama emosi, dan variasi itu bisa terjadi di dalam beragam pengalaman hidupnya. Ada emosi positif, senang, gembira, bahagia, damai, tenang. Ada juga emosi negatif, sedih, khawatir, kecewa, takut, cemburu, jijik, marah, dendam. Karena itu, mengenali nama-nama emosi adalah hal penting untuk dilatih sejak kecil. Dia juga perlu menyadari bahwa emosi apapun yang dialaminya adalah hal wajar dan patut divalidasi. Kedua, bantu individu menyadari bahwa dia mempunyai beragam pilihan untuk mengekspresikan emosinya. Apakah dengan cara yang asertif, pasif, atau agresif? Berikut dampak atas pilihannya. Diskusi dengan orang yang lebih dewasa dan lebih matang dalam proses berpikir dan berekspresi. Berikut pembahasan mengenai contoh-contoh nyata dalam kehidupan akan sangat bermanfaat untuk menanamkan pesan penting ini. Ketiga, latih individu untuk mengelola emosinya ketika menghadapi persoalan atau tantangan, baik ketika menghadapi kebosanan belajar atau bekerja, kejenuhan ketika mengerjakan tugas atau kegiatan, atau kecemasan dalam menghadapi suatu hal yang tidak pasti. Latihan mindfulness dan meditasi adalah alternatif untuk mendorong individu menjadi lebih cerdas secara emosional. Keempat, latih self-awareness. Ingatkan individu yang sedang belajar bahwa mereka itu unik. Tiap orang memiliki kelebihan, juga kelemahan. Dia perlu menghargai dan memberdayakan keunggulannya dan berjuang untuk menanggulangi kelemahannya. Dia perlu memiliki standar dan goal dalam kehidupan, tetapi juga perlu berani belajar dari kesalahan dan kegagalannya. Tambahan pula, sebagai individu dari latar belakang budaya tertentu, dia pun perlu belajar menghayati keunggulan budayanya sendiri. Kegiatan membuat jurnal atau catatan harian mengenai lesson learned akan memperkuat kemampuan mereka dalam hal ini. Kelima, ajarkan individu untuk berempati. Dengan mengingatkan diri bahwa tiap orang memiliki kelemahan dan keterbatasan, mereka akan lebih mengerti bahwa orang lain pun serupa dengan mereka. Mereka hanya perlu memahami bahwa orang lain tidak sempurna, dan bahwa mereka bisa saling melengkapi satu sama lain. Keenam, kembangkan lingkungan yang menghargai perilaku saling menolong dan mendukung satu sama lain. Berikan kredit tambahan untuk individu yang aktif dan berinisiatif untuk lingkungan sosialnya, baik dalam bentuk perkataan positif atau perbuatan yang baik. Tambahan lagi, dengan keberagaman budaya, rasa saling menghargai dan menghormati sesama perlu menjadi ciri penting dari kecerdasan emosional seseorang. Ketujuh, ciptakan lingkungan dengan boundaries yang sehat. Menjalin hubungan itu perlu dan penting, tetapi tiap orang juga perlu menyadari batasan satu sama lain. Mereka perlu belajar kapan waktunya mendekat, kapan waktunya memberi ruang kepada orang lain untuk mengerjakan personal staff-nya tanpa digunjingkan atau dikritik berlebihan. Kedelapan, latih teknik berkomunikasi yang asertif. Berkomunikasi berarti menjalani proses penyampaian dan penerimaan pesan secara timbal balik, sehingga terjadi saling pengertian dan kerjasama yang sehat. Di kemudian hari, mereka pun perlu bernegosiasi dengan banyak pihak, bahkan perlu meresolusi konflik. Latihan berkomunikasi sejak masa kecil akan menolong mereka untuk menyampaikan ide-ide brilian dengan berani dan bertanggung jawab. Mereka juga akan terlatih untuk mendengarkan pendapat atau kritik orang lain dan menanggapinya secara positif.
walaupun senantiasa terbuka peluang perbedaan persepsi dan kepentingan di antara mereka. Kesembilan, latih tanggung jawab atas tugas dan keputusan. Dorong individu untuk mengerjakan tugasnya hingga tuntas sebagai perwujudan individu yang bertanggung jawab. Selain itu, mereka pun perlu membiasakan diri untuk mengambil keputusan atas beragam alternatif dan pertimbangan. Bagaimanapun, tanggung jawab adalah value penting dalam kehidupan sebagai individu dewasa yang patut digarap sejak masa muda. Dan ke-10, jadilah role model. Metode pendidikan terbaik adalah dengan menerapkan hal-hal yang sudah diajarkan sebelumnya dan dengan menjadi model peran yang berintegritas atas hal-hal yang diajarkan. Individu yang sedang belajar akan lebih mudah menginternalisasikan pesan untuk segera diterapkannya dalam praktek hidup sehari-hari. Saya selesai sampai di sini. Sampai jumpa lagi di minggu mendatang dengan topik menarik lainnya. Terima kasih atas kesetiaan Anda bersama channel Bahas Psikologi. Ingat baik-baik, kesehatan mental Anda sangat berharga. Jagalah, pertahankanlah dengan segera.